Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya lagi bersama Strada ini di situ Cilencah teman-teman ya. Ini daerah Pangalengan. Nih seperti ini tempatnya, asik banget ya. Nah teman-teman, kali ini saya bakal ceritain ke kalian pengalaman saya dengan Vespa Strada ini ya, ketika dibawa di perjalanan jauh. Karena jujur aja, ini adalah perjalanan jauh pertama saya bersama si Strada ini. Karena sebelumnya juga ya paling jauh ke daerah Ciatra aja teman-teman, belum pernah sejauh ini nih. Nah, apa aja sih kira-kira plus minusnya menggunakan Vespa Strada ini untuk jalan jauh ya. Apalagi ini udah diganti pakai RX 10. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikutin videonya sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan yang suka sama videonya jangan lupa juga tekan tombol jempol ke atas. Oke guys, kita ngomongin dulu kelebihan ya guys. Nah jadi menurut saya kelebihan dari Strada ini adalah yang paling kerasa ya ketika dipakai perjalanan jauh seperti ini. Mesinnya halus banget cuy. Enak banget ini mesin ya. Apalagi kalau kondisinya sehat kayak begini, enak banget gitu ya. Itu jadi meminimalisir getaran di tangan teman-teman ya. Jadi tangan kita tuh nggak cepet kesemutan. Nah biasanya penyakitnya kita kalau naik Vespa itu kan tangan kita suka kesemutan ya, karena getaran mesin gitu, karena dari getaran jalan ya kan. Itulah yang bikin tangan kita tuh cepet capek, cepet kesemutan. Nah kalau di Strada ini dia kehalusan mesinnya itu udah mirip banget sama kayak Excel teman-teman gitu ya. Kalau dibandingin sama Vespa 70-an gimana Kang? Jauh, masih halusan Strada kemana-mana guys. Kalau dibanding Super ya, Super Sprint itu masih lebih halus Strada. Even dibandingin PX Gen 1 juga ya teman-teman ya. Maksudnya PX yang non eksklusif itu ini masih lebih halus guys gitu. Jadi masih lebih nyaman untuk dipakai ya. Jadi ketika dia digeber di RPM tinggi itu mesinnya tuh rasanya nggak kayak mau copot gitu. Nah kadang-kadang kalau kita pakai yang tahun 70-an gitu ya, kita geber di RPM tinggi kan getarannya tuh makin kerasa ya. Nah kalau ini tuh enggak gitu. Terus yang kedua itu adalah karakter mesinnya itu dia cenderung ke ini ya teman-teman, ke top speed. Jadi kalau misalkan kalian pecinta touring jalan lurus ya, trek-trek panjang, Pansela, Pantura, nah pakai Sprint itu cocok banget. Pakai Strada nih asik banget gitu. Jadi lebih apa ya, intinya sih lebih panjang lah napasnya gitu ya. Apalagi ini udah ganti ring 10. Wah gila, panjang banget. Nah cuma kalau teman-teman ganti ring 10 nih ada kekurangan juga. Nanti kita bahas di bagian kekurangan ya. Nah terus yang ketiga itu kelebihannya dia sudah ada AOM ya untuk yang tahun 87 ke atas. Jadi praktis, cenderung lebih mudah, nggak usah ngisi-ngisi oli samping ya kan, karena itu salah satu pekerjaan yang nyebelin, bukan nyebelin ya, yang makan waktu gitu, wasting time. Jadi kalau misalkan kita bisa menghemat waktu dengan adanya pompa oli samping itu enak banget. Nah terus yang keempat itu posisi riding teman-teman. Posisi ridingnya ini enak banget. Jadi ya seperti PX series ya. Jadi dia lebih tegak lah posisinya gitu. Kalau kita bandingin sama Vespa 70-an ya, Super Sprint itu lebih enak ya, lebih tegak. Jadi ke badan kita juga nggak terlalu capek guys. Waduh, berkabut nih. Seru nih berkabut nih. Nah ini daerah Pangalengan ya guys. Nah gitu, jadi untuk posisi riding itu dia juga udah nyaman ya. Nah terus yang kelima itu adalah konsumsi BBM-nya irit guys. Ya jadi karena
karena dia karakternya lebih ke top speed ya teman-teman, jadi cenderung kalau kita jalan itu cenderung di RPM rendah teman-teman. Kayak gini ya, gigi 3 gitu ya, di jalan nanjak ya, walaupun torsinya agak kurang ya, sentakannya itu agak kurang galak, tapi karena dia karakter top speed jadi memang dia mainnya di RPM rendah gitu. Apa namanya, kita kalau jalan 60 gitu ya pakai gigi 4 itu RPM kita tuh rendah banget, jadi mesinnya santai teman-teman. Nah itulah yang bikin konsumsi BBM kita semakin hemat. Gitu teman-teman ya, jadi kurang lebih itu kelebihan dari Vespa Strada ini ya guys. Nah sekarang kita akan bahas dari kekurangannya, apa aja sih kekurangannya. Oke teman-teman, sekarang kita ngomongin kekurangan ya dari si Vespa Strada ini guys. Nah kalau untuk kekurangan itu sebenarnya kalau di ini ya yang udah ring 10 kayak gini, dia tuh lebih apa ya, kalau nanjak gitu ya, buat nanjak jalan-jalan tanjakan tuh agak kewalahan guys tenaganya. Itu tadi sebenarnya Strada ini kan karakternya lebih ke top speed ya teman-teman. Nah sedangkan jalan tanjakan itu kita lebih butuh torsi gitu, lebih butuh tenaga di putaran bawah gitu guys. Jadi karena dia rasio gearnya halus, panjang-panjang, jadi ya otomatis butuh extra power juga untuk mencapai torsi maksimalnya guys. Tapi sebenarnya bukan tenaganya kurang ya, cuma karena memang ini dia udah saya ganti ring 10 aja, jadi memang otomatis kan dia butuh ini ya guys, butuh momentum ya, butuh momentum untuk dia lebih apa ya, bisa dibilang untuk lebih memutar rodanya gitu. Itu sih kelemahan di Vespa ini ya yang kerasa sama saya. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu buat saya yang biasa pakai Vespa tahun 70-an yang handlingnya tuh cenderung lebih lincah ya. Nah ini tuh dia agak kaku gitu guys handlingnya gitu. Tapi ini bukan cuma Strada aja ya, untuk Vespa lain juga yang PX series gitu, itu dia karakternya tuh cenderung lebih stiff untuk handlingnya, lebih kaku ya. Tapi kalau kalian di jalan lurus gitu ya, di jalan pegunungan, itu tuh handling yang lebih kaku ini ngebantu juga guys. Jadi motor kalian tuh lebih stabil gitu. Beda kan dengan tahun 70-an yang lebih enteng gitu. Mungkin kalau dalam perkotaan ya lebih lincah betul ya, tapi kalau buat nikung-nikung, cornering, buat touring ya, ini tuh lebih nablok gitu rasanya guys. Kalau PX series tuh, PX dan PS series ya gitu guys. Nah terus yang ketiga itu ada di kapasitas bagasi ya teman-teman, karena ini dia sama kayak PX series, bagasinya di depan. Jadi kelemahan bagasi depan itu adalah akomodasinya yang terbatas gitu, karena memang volumenya satu lebih kecil, terus yang kedua dia ada kehalang sama ini tulangnya itu, rumah ini ya, rumah kopstir gitu. Jadi rumah fork itu jadi bikin apa ya, bikin kapasitasnya jadi berkurang gitu. Kalau dibandingin sama yang tahun 70-an yang bagasinya di samping itu jauh lebih luas ya, walaupun pintunya lebih kecil sebenarnya. Kalau ini kan dia lebar ya enaknya. Ya plus minus sih ya, ya pro dan kontra. Ada juga teman-teman yang lebih nyaman dengan bagasi depan karena lebih gampang ya kan, aksesnya lebih gampang, terus lebih lebar gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang bagasi samping karena volumenya lebih besar gitu. Jadi bawa tools, bawa apa tuh nggak repot gitu guys. Ya paling itu sih kekurangannya ya so far yang saya rasain. Ini motor enak-enak aja dibuat touring ya. Ini saya tadi
kurang lebih 2 jam ya. Saya dari rumah ke sini muter-muter tadi sebentar di Pangalengan, 2,5 jam lah kurang lebih. Saya di atas motor ini jauh lebih nyaman, jauh lebih relax daripada saya pakai sprint atau super ya guys. Gitu. Yang terutama ya, yang bikin gak capek itu karena memang mesinnya tuh halus banget. Jadi ke badan kitanya juga enak gitu loh, nggak terlalu bergetar gitu guys. Oke teman-teman, kali gitu aja videonya. Kita bahas plus minus dari Strada ini sambil kita jalan-jalan singkat di daerah Pangalengan ya guys. Gimana daerah Pangalengan, asik kan? Jadi kalau kalian mau ke Bandung jangan lupa main juga ke daerah Pangalengan, karena di sini banyak banget tempat wisata yang bagus-bagus ya, keren-keren nih guys. Kalau dari Bandung Pangalengan jaraknya kurang lebih hanya sekitar 2 jam ya. Kalau nggak macet bisa 1,5 jam sih. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat kalian selamat tahun baru ya teman-teman. Semoga di tahun depan, di tahun 2023 itu kalian bisa lebih sukses, lebih sehat ya, karirnya lebih cemerlang ya buat kalian yang kerja, yang wira swasta. Terus diberikan kesehatan selalu ya, dan yang paling penting kalian harus bahagia selalu ya teman-teman. Apapun masalah yang melanda, jangan lupa bahagia dengan cara kalian masing-masing. Yang penting tetap dengan cara yang positif ya tentunya teman-teman. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya di tahun depan yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.